agen yang telah ada ya. Ya, nanti kita lihat. Makanya ada yang bilang, "Mau Ustaz, bukankah syaitan kau boleh belenggu bulan Ramadan?" Tapi agak biasa orang aku. Berarti lawenyo hana salah syaitan. Ya. Sebenarnya kau agen yang salah, ya. Hawa drog. Ya. Maka jadilah bulan Ramadan itu adalah bulan untuk melihat diri kita siapa, saudara tu. Sebenarnya pun syaitan telah pada syaitan lawenyo kaya angkat tangan ka jawai kai kamu ka ditone ka dia ana leng kanyan pun ni ka dong jagro tu. Ini mentang dapat talah syaitan. Nah, lihatlah nanti bulan Ramadan seperti apa kita. Kenapa enggak mudah berbuat taat? Kenapa kita masih terbelenggu juga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Ya saudaraku yang dimuliakan Allah, kita masuk pada bulan Syaban ini. Bulan Syaban. Tidaknya nan pada nan Syaban ini. Hanali. Ya. Ini sudah menjadi tradisi dan juga adat kalau di Arab. Ada orang namanya Ramadan, ada orang namanya Syaban, ada orang namanya Rajab. Banyak di Arab itu namanya Rajab, banyak namanya Syaban, banyak namanya Ramadan. Ya, walaupun mungkin di tempat kita ada juga namanya Rajab ya. Rajab. Tapi ini hana meule no. Jadi orang hana berani lagi abuh nanannya ya. Muharram pinaci kadang-kadang bulan-bulan yang mulia ini. Jadi itu tradisi orang Arab yang sampai terus dipuo oleh ulama-ulama Aceh kena nangro Aceh sehingga menjadi adat budaya orang Aceh ya. Enggak masalah itu. Kasih nama daripada anak-anak kita dengan nama tersebut silahkan boleh ya, karena apa, ini bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi mengajarkan kita begitu masuk bulan Rajab dan Syaban. Bulan Rajab kata Nabi dalam hadis beliau bahwa doa beliau apa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami pada bulan Ramadan. Berkahi kami bulan Rajab di bulan Syaban dan sampaikan kami pada bulan Ramadan. Nah, jadi dua bulan ini, bulan Rajab itu memang bulan mulia. Kemudian bulan Syaban, bulan Rajab salah satu daripada bulan Muharram, bulan yang diharamkan oleh Allah. Bulan Syaban, Nabi banyak berpuasa pada bulan Syaban ini. Sehingga ditanya oleh Usama bin Zaid, "Ya Rasulullah, ya, lam araka tasumu misla tasumu fi Sya'ban." Ya Rasulullah, aku melihat engkau berpuasa tidak biasanya engkau berpuasa pada bulan Sya'ban ini. Kata Nabi apa? "Dzaka syahrun yaghfulu anhu katsirun minan nas baina Rajab wa Ramadan." Nabi mengatakan bahwa bulan Sya'ban ini bulan yang banyak orang lengah antara bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Wa turfa'u fil a'mal, dan pada bulan Syaban itu diangkat amalan. Kata Nabi, wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Maka aku ingin amalanku diangkat oleh Allah, aku sedang berpuasa. Nah, jadi ada kemuliaan khusus pada bulan Syaban ini, persiapan kita menuju bulan Ramadan. Maka persiapan kita bulan Ramadan pertama ingin kami sampaikan, bagi siapa saja yang ada puasa qada yang harus dia qada, kejarlah waktu ini pada bulan Syaban ini. Karena kalau ada puasa kita yang kita tinggalkan Ramadan tahun lalu, kemudian sampai saat ini masih belum kita qada, sampai nanti bulan Ramadan yang akan datang ini masih tersisa puasa kita, maka ini akan kena denda dalam mazhab Imam Syafi'i. Dendanya apa? 1 hari 1 fidyah. Ibu-ibu misalkan ada waktu Ramadan tahun lalu berhalangan, ya, kemudian tidak puasa, itu sah saja. Kemudian setelah itu fikir bahan biasa di Ramadan tengku ke kauri walimah je orang tuang darah baru tuang linto baru dom ya. Akhirnya Syawal kah hana puasa.
Dia Syawal pi huluyan ka apa long, nyo ka mulai muntem haji, nyo ka khauri haji long, ya. Nyo ka haji je undang nyo ka hanam tu puasa long, ya. Akhirnya terus mengkala sehingga sampai saatnya hana sempat untuk membayar hutang daripada Ramadan tahun lalu. Kalau hutang ini terbawa sampai Ramadan yang akan datang ini, maka menyena misi tinggal 5 euro atau 5 euro atau 10 euro, maka 4 hari tersebut diqada, tapi plus fidyah setelah Ramadan nanti. Kenang fidyah, kenang denda. Fidyah itu apa? Memberi makan satu orang fakir miskin untuk denda 1 hari puasa yang berselang tersebut. Nah, maka siapa yang punya puasa qada Ramadan yang lalu, segeralah mengqadanya sekarang sebelum kena denda tersebut dalam versi mazhab Imam Syafi'i dalam hal ini. Cuma orang yang mungkin mereka tidak berpuasa pada Ramadan yang lalu, ada yang tinggal, kemudian dia beruzur dan sampai hari ini dia masih ada uzur, maka tidak masalah kalau ada uzur. Gaya takit Ramadan yang lalu sampai uronyo manteng hana sehat, oh hana masalahnya. Mudah-mudahan Ramadan ke depan dia sehat, karena uzurnya belum selesai. Ini yang kena denda tadi adalah yang uzurnya sudah selesai, ya. Uzur sudah selesai, waktu kesempatan ada, tapi tidak dilaksanakan Ramadan, puasa qada tersebut. Ini dia yang akan kena denda fidyah yang kita jelaskan tadi. Nah, ini persiapan. Yang kedua adalah sebuah kisah yang disebutkan oleh Talhah ibn Ubaidillah dalam sebuah riwayat kalau salah daripada Ibnu Hibban, bahwa Talhah ibn Ubaidillah pernah beliau melihat 2 orang sahabat masuk Islam sekaligus. 2 orang sahabat Nabi masuk Islam sekaligus. Yang satu daripada 2 sahabat ini itu sangat bersemangat untuk masuk Islam dan berjihad fisabilillah. Ditakdirkan oleh Allah, salah seorang sahabat ini meninggal dunia syahid fisabilillah. Satu sahabat lagi yang sama-sama masuk Islam ini, mereka satu sahabat lagi dia enggak meninggal fisabilillah, tapi dipanjangkan umurnya oleh Allah sampai meninggal setahun kemudian baru meninggal dia. Tapi meninggalnya biasa saja, bukan meninggal karena syahid fisabilillah, bukan. Akhirnya Ibnu Ubaidillah beliau melihat dua-duanya sudah meninggal. Setelah kedua-duanya meninggal, setelah dengan selang 1 tahun, beliau melihat dalam mimpi beliau kiamat terjadi, kemudian orang masuk surga, beliau berdiri di pintu surga. Ketika beliau berdiri di pintu surga, beliau melihat 2 orang sahabat ini yang pertama yang sama-sama masuk Islam sekaligus dalam 1 hari. Datanglah yang pertama meninggal, yang mati syahid, masuk surga. Ketika dia mau masuk ke surga, di pintu surga malaikatnya bilang, balik, waktumu masuk surga belum sampai lagi, masih ada jatah orang lain yang masuk surga sekarang, kamu belum lagi. Geser ulika kayaknya. Datanglah sahabat yang terakhir meninggal, terlambat meninggal ini setahun bedanya. Dia masuk surga, diizinkan masuk surga, waktumu sekarang masuk surga. Kok lebih duluan yang terlambat meninggal masuk surga daripada yang pertama meninggal? Padahal itu meninggal mati syahid. Itu mimpi dilihat oleh Talhah ibn Ubaidillah. Lalu kemudian beliau cerita mimpi beliau ini kepada sahabat-sahabat yang lain. Ketika dicerita pada sahabat-sahabat yang lain, sahabat yang lain juga heran. Kenapa? Kenapa enggak yang pertama meninggal duluan masuk surga? Kenapa justru ini terlambat masuk surga? Lalu karena mereka heran, mereka pergi bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ya, kami melihat bahwa Talhah menceritakan kepada kami bahwa mimpinya begini. Kenapa demikian? Kenapa yang terlambat meninggal justru duluan masuk surga? Ya. Apakah betul mimpi itu? Kata Nabi, betul. Wa fi ayyi dzalika ta'jabun? Kenapa kalian heran tentang masalah itu? Ya. Awalaisa qad makatha ba'dahu sanah, kata Nabi. Bukankah yang terlambat meninggal ini dia dipanjangkan umur oleh Allah setahun kan? Iya. Wa qad shama Ramadan.
wa qad shalla wa sajada kada wa kada sajdatan fis sana. Kata Nabi, dia yang dipanjangkan umurnya oleh Allah setahun ini, dia kan sempat puasa Ramadan, sempat dapat Ramadan, dan dia sempat sujud sekian-sekian kali sujud dalam solatnya dalam setahun, kata Nabi. Yang dipanjangkan umurnya setahun, dapat dua macam dia, kata Nabi. Ramadan dia dapat, kemudian dia memperbanyak sujud dalam solatnya. Setahun berapa ribu sempat orang itu bersujud kepada Allah. Fama bainahuma ab'ad bainas sama'i wal ard, kata Nabi. Perbedaan kedua orang ini yang dipanjangkan umurnya 1 tahun ini, beda tahun meninggalnya, itu beda jauh, kata Nabi. Jauhnya itu antara langit dan bumi. Hanya tanggung-tanggung. Antara langit dengan bumi beda dua-dua orangnya. Gara-gara apa bedanya? Dapat Ramadan, dapat solat dia dalam setahun. Dalam setahun itu. Maka syaidaralun, mungkin nekalan wiunun ke likut, atau mungkin hana hadir, ya, atau mungkin ya do nekalan mungkin di masjid yang lain kan di masjidnya. Nangan drone tonawai nanganya ino ka hana dia. Ya, tahun lalu beliau ada ikut juga dalam menyambut bulan Ramadan. Tinggal lu ceramah yang kali bulan Ramadan nanganya, tapi ino ka hana dia. Idona berpanjang umur mudah-mudahan oleh Allah si tondra. Tanya berpanjang umur oleh Allah si tondra. Maka ike katanya bulan Ramadan. Nyo beda jauh benda depa ngaura yang kawai meninggal. Kalaulah misalkan kita berdua sama-sama ditakdirkan oleh Allah masuk syurga, tapi enggak sama. Level syurga itu akan beda. Ya. Masa masuk syurga beda, level juga berbeda. Gara-gara apa? Nih, yang memanfaatkan dengan betul Ramadan di depannya. Ibadah betul-betul bulan Ramadan. Nyoga yang pegang katanya semangat dah bulan Ramadan. Sekali kesempatan diberikan oleh Allah untuk diberi umur panjang bulan suci Ramadan, be sangai-sangai dah sia-siakan oleh Allah. Dom yang tambang syurga mendang jid beda, apa kelam katanya hana jaminan syurga. Apalagi kita adalah jaminan syurga. Atakum Ramadan syahrul mubarak, Nabi berkata bahwa datang kepada kalian bulan Ramadan itu bulan yang diberkahi, kata Nabi. Bulan diberkahi apa artinya? Berkah, berkat bak orang Aceh bukan adalah buat yang bacut tetapi lewase. Umang yang mungkin atau sawah yang mungkin sepetak tapi hasilnya bergunca-gunca, kata orang Aceh. Ya. Mungkin makanan sedikit tapi cukup untuk orang banyak. Mungkin waktu yang sedikit banyak pekerjaan yang bisa kita laksanakan. Itu berkat, ya kan? Berkat kan seperti itu. Ya. Maka begitulah bulan Ramadan berkah. Kenapa? Dia memang nampak setahun, bulan Ramadan nampak sebulan, tetapi gara-gara 1 bulan tersebut upgrade amalan kita itu bisa puluhan tahun. Fihi lailatun khairum min alfi syahr man hurrima khairaha faqad hurim, kata Nabi. Pada bulan Ramadan tersebut ada 1 malam, yang 1 malam itu lebih baik daripada 1000 bulan, kata Nabi. Siapa yang tidak mendapatkan kebaikan daripada malam tersebut, maka enggak pantaslah dia dapat kebaikan. Artinya bahwa ketika kita dapat bulan Ramadan nanti, insya-Allah kita yang mandum Nabi Allah memerumpa setahun. Dalam setahun ada 1 bulan, dalam 1 bulan ada 1 malam, kita dapat itu, upgrade amalan kita bisa 83 tahun lebih. Maka boleh jadi usia tubuh kita ini hanya mungkin 60 tahun atau mungkin 70 tahun. Usia jasad ini 70 tahun, 80 tahun, tetapi usia amalan jauh tua daripada tubuh. Boleh jadi mertoh-ton usia amalan kita nyo. Padahal umur paduk puluh tahun tagai.
tapi usia amalan ratusan tahun. Kok bisa Ustaz? Gimana caranya? Bulan diberkahi ini dia jawabannya. Syahrul Mubarak, bulan Ramadan ini yang menjadi pembedanya, upgrade-nya, saudaraku yang dimuliakan Allah. Kemudian Nabi katakan, atakum syahrul Ramadan syahrul mubarak faradallahu lakum siyamahu, ya. Allah fardukan pada bulan tersebut puasa. Tuftahu fihi abwabus sama wa ghulliqat abwabul jahim wa sufidat asyayatin atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dibukakan pintu surga dan dikunci, ditutup pintu neraka, dan setan-setan dibelenggu. Kemudian Nabi, ini hadis ini adalah hadis kabar gembira tentang bulan Ramadan. Yang Nabi nepe hawa katanya, nepe galak katanya terhadap bulan Ramadan. Gimana cara nepe galak oleh Nabi? Dengan cara demikian. Nepe galak Nabi bahwa dibuka bulan yang diberkahi, diwajibkan berpuasa, terbuka pintu surga, pintu langit, dan tertutup pintu neraka, setan dibelenggu. Man kepa ke kamu watanyan man Nabi. Kamu watang mendengarnya sang biasa man dong, hana masalah apa, hana gembira apa. Tapi menyai pegah ke kamu bawa nyo kag buka apa nanti pray untuk daftar SIM. Hana payah bayar le umah payah tak nyo kai dibuktikan. Yang tenang ni kamu. Pokoknya BL yang hana payah nyo mandum pray kajanya umah kabere. Sertifikat tanah ino hana payah bayar le pray ni jaju si bulan ni buka. Umah payah tak jaju. Nyenduh gembira kamu. Tapi punya pegah bawa dibuka pintu langit, ditutup pintu neraka. Kamu biasa mendong tak? Hana nyanda puro. Kiban? Hana ni umat? Nyaw na nababu, pakar hana nyo. Karena hana da'u doy, nyan ban. Karena hana da'u. Idanyo perle yang dia tak rasa tapi cek menanah, ya benar nanti ikut tu, ya baru ke peti, ya. Padahal orang mengimankan mana ni? Menjaga depanya dari Nabi, maka lagi ke kalon. So pegah Nabi, makanya hana payah pegah li. Hana tak apa punya. Ya, menjaga dari Nabi, kamu kabeh ceritanya, kaje. Ya, lagi berkalon, ni betul. Menyeimbang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nyo kadang katanya tingkat iman katanya ukuran ni pegah ya lebih yakin dah haba polisi daripada haba Nabi. Nyan tingkat iman. Ho dah main iman lagi nyan. Ya. Hai karurino le pegah hori luar yang pan hayo. Ya. Nah, jadi ketika pintu surga dibuka artinya apa? Amalan-amalan kita kerjakan pada bulan Ramadan itu yang langsung ke surga ni. Lagi ibaratkan kita nyo dah kai kapling tanah pre no ni lo semawe. Merupak jatah satu kapling no. Kiban. Kalau dapat jatah satu kapling, kemungkinan tinggal di lo semawe enggak ni? Ya, ada kemungkinan. Kenapa? Ada jatah saya satu kapling. Sang je deh tinggal no. Menyena yang bi tamu tanah tamu kapling karo dah tinggal ino kaya mana? Hai bagasi. Kaya mana? Oh di dona ya. Ya buat. Nah rencana tinggal mana? Ya, karena na jatah. Nya menancit kita ketika beramal di bulan Ramadan langsung ke dia surga mekapling ke dia. Nah kemungkinan tinggal dia. Nah, ya. Ada kemungkinan kita dapat jatah di surga. Kenapa? Udah ada kaplingnya di surga. Amalan kita langsung ke surga. Itu membuat kita gembira. Ya Allah negeri, ya Allah beberapa bulan Ramadan. Nah, maka begitu juga saudaraku yang dimuliakan Allah. Allah sampaikan, Nabi sampaikan kepada kita, neraka itu ditutup. Syaitan dibelenggu. Ini biasa punya pabrik kaitok agen mandang nah kerja. Pabrik mana le ini? Kaitok mana le? Agen gimana man? Perusahaan mana le kaitok? Agen? Mana kerja le ini agen?
Kan selesai kan? Yang menajik. Bulan Ramadan lawanya menyasaatnya dah pegang bawa hai tengku. Pakan hana truk le subuh mentang hana truk masjid pakan. Panina syaitan tegara. Yang cika jelah Nabi ke pegang apabila kita nyo malam cika diikat le syaitan le boy ikatan. Ya, kebenar. Nak ke hadisnya? Ya akhir syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama salasati uqad. Salah uqad. Ikat dengku. Nabi kan buat ikat le syaitan tak dan malam ikat. Apa dia mudah lo. Jadi salah dengku hak ini mudah syaitan. Ya. Salah syaitan. Maka ketika bulan Ramadan datang nantinya Nabi katakan bahwa syaitan itu udah enggak berfungsi lagi, dia enggak bekerja lagi sama sekali. Nyata kalau untuk bulan Ramadan so syaitan tu benar je. Ya. Bulan Ramadan tak kalau apa agen yang salah atau doa ya. Ya, nanti kita lihat. Makanya ada yang bilang, "Mau ustaz, gue pegahkan syaitan kau bagi bulan Ramadan." Tapi agak biasa orang lagu. Berarti lawenyo hana salah syaitan. Ya. Sebenarnya kau agen yang salah, ya. Hawa drog. Maka jadilah bulan Ramadan itu adalah bulan untuk melihat diri kita siapa, saudara tu. Sebenarnya pun syaitan telah padahal syaitan lawanyo kay angkat tangan ke jawai kay kamu kata itone kali ana leng kanyan pun kalau dong jak gero tu. Mentang dah betalah syaitan. Nah, lihatlah nanti bulan Ramadan seperti apa kita. Kenapa enggak mudah berbuat taat? Kenapa kita masih terbelenggu juga? Begitu. Jadi menjadi kabar gembira bagi kita, ya Allah, bulan Ramadan berarti hana le syaitan tengah hana fungsi dia. Lu kena kalan kiban lun sebenarnya le. Ya. Pernah salah syaitan atau hana. Makanya para ulama mengatakan ada cara untuk melihat sebenarnya amalan atau pekerjaan kebiasaan kita ini godaan syaitan atau nafsu kita sendiri. Ya, anban. Nah, cara untuk takalan ini syaitan atau kitanya, bukan syaitannya. Nah, cara apa ahli para ulama? Mawate momnen tu tak hantai wate lu ai momnen. Ha? Ha? Tak pegah caranya man. Ya, tak pegah bagaimana cara kita melihat sebuah perbuatan perilaku ini dari syaitan atau dari diri kita. Nak boleh apa? Nya menyambungnya syaitan beda salah lon. Beda salah lon nya syaitan mengeh kau cora dia katanya orang lain ya. 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 Jadi menye dengar maka ne pegah si bak orang lain supaya rahsia syaitan bocor ya. Kepegah oleh para ulama sebuah perbuatan itu godaan syaitan. Syaitan cara menggoda manusia, dia itu ketika ditampakkan sebuah maksiat, dia enggak mengulangi lagi menampakkan maksiat yang sama, tapi dia akan menampakkan maksiat yang lebih daripadanya atau yang baru versi lain. Syaitan hana diulang ada atas saja, hana bangai bicara. Ya, jadi dia enggak nampakkan godaan yang sama, enggak nampakkan daripada maksiat yang sama, enggak dia. Dia selalu mencari versi baru. Persih lagi HP do ni. Versi itu dia ada baru ya. Dia godaannya terus bervariasi. Dia tambah. Itu pekerjaan setan. Tapi kalau seseorang tersangkut terus dengan godaan yang sama, ada sod hawa nyandro berarti. Setan kayak kada rohnya hana roh lelo, hana roh lelo ni. Be salah lon setan. Hana lelo dia. Makanya muncul apa yang disebut dengan penyakit mania itu. Penyakit mania itu kan dari setan, dari draw ya. Ada sedawa. Ada punya hana kenang hana pai tagai ro. Kunya ule ko hana pai tagai. Nya betul ule do hana pai berarti. Ya. Itu sudah merupakan hawa nafsu sendiri, bukan lagi dari syaitan. Ya, sedangkan syaitan dia menggoda dengan yang baru, tambah lain. Ben nanya tak biasa yang tambah lain loh. Coba yang lain loh, dipuji kita yang terus varian-varian baru, versi-versi baru.
yang up to date dia. Karena nyambut syaitan memang, nyambut je. Jadi kalau kita memperturutkan nafsu terus ke atas, berbeda terus dalam kondisi maksiat, yang naruh syaitan dalamnya. Tapi kalau ada set mengulang-ulang, ada set bak-bak set, urut-urut set, bak-bak set lah, yang berarti pun nafsu draw. Syaitan naruh dia. Nama ho yang kah? Supaya adil baik tiap talah syaitan nah. Baik bungai syaitan tu tengok. Ya, menan gepegah di para ulama,